Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Jika kamu menemukan video ini sekarang, berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik. Ini bukan kebetulan, bukan karena algoritma, bukan karena kamu sedang iseng. Ini adalah panggilan, sebuah sinyal dari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang telah lama mengamatimu, sesuatu yang tahu bahwa kamu sudah cukup lama tertidur. Pernahkah kamu merasa seolah kamu berbeda, tapi tidak tahu kenapa? Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang belum kamu pahami sepenuhnya, seperti kamu datang dari tempat lain, dan dunia ini tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Kamu merasa banyak hal terlalu dangkal. Kamu mencari makna dalam semua yang kamu lihat. Kamu bisa merasakan sesuatu, bahkan sebelum itu terjadi. Kamu lebih peka, lebih dalam, lebih sadar. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Jiwa yang datang bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk mengubah arah. Tapi sebelum kamu menjalankan takdirmu, kamu harus mengenali siapa dirimu sebenarnya. Dan hari ini, lewat pesan ini, identitas jiwamu akan terbuka. Bersiaplah, karena setelah ini, kamu tak akan pernah melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. 1. Ada yang berbeda denganmu sejak kecil. Kamu pernah merasa seperti tidak cocok dengan dunia ini? Bukan karena kamu aneh, tapi karena kamu berbeda. Sejak kecil, kamu membawa getaran yang tidak bisa dijelaskan. Kamu seperti terlempar ke dunia yang terasa asing. Kamu sering bertanya dalam hati, kenapa aku tidak seperti mereka? Kenapa aku merasa sendiri, bahkan di tengah banyak orang? Kamu seperti bisa melihat celah-celah kecil yang tak terlihat. Kamu tahu ketika seseorang sedang berpura-pura kuat. Kamu bisa merasakan sakit hati yang tidak dikatakan. Dan kamu menyimpannya sendiri. Karena siapa yang akan mengerti? Siapa yang percaya bahwa kamu bisa merasakan energi yang tidak terlihat? Tapi sekarang kamu mulai sadar. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kelebihan. Itulah kode jiwa yang kamu bawa. Kode jiwa itu membuatmu berbeda sejak awal. Kamu lebih cepat dewasa dari usia. Kamu sering jadi tempat curhat orang lain. Padahal kamu sendiri sedang bingung dengan dirimu sendiri. Terkadang, kamu merasa seperti menyerap rasa sakit orang lain. Kamu bisa menangis hanya karena merasakan beban seseorang, bahkan tanpa mereka bercerita. Itulah energi empati tingkat tinggi yang hanya dimiliki jiwa-jiwa pilihan. Kamu bukan hanya berjiwa tua. Kamu adalah penjaga terang yang diturunkan untuk mengingatkan dunia bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas dan kesenangan semu. Tapi masalahnya, dunia ini tidak mengerti bahasa jiwamu. Mereka hanya paham logika, bukan intuisi. Mereka hanya melihat dari luar, bukan dari dalam. Maka tak heran kalau kamu sempat berpikir kamu rusak. Kamu pernah merasa terlalu rapuh, terlalu sensitif, terlalu mudah menangis. Tapi sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya. Energi yang kamu bawa sejak lahir bukan energi sembarangan. Ia berasal dari dimensi cahaya, dari tempat di mana cinta bukan teori, melainkan vibrasi yang hidup. Dan kamu terlahir untuk membawa sebagian kecil vibrasi itu ke dunia ini. Tugasmu besar, tapi kamu tidak diutus sendirian. Semesta mengirim sinyal kepadamu dalam bentuk perasaan tak nyaman, mimpi aneh, bahkan video ini. Karena waktunya sudah tiba, kamu sedang dipanggil kembali ke jalur jiwamu. Semesta tidak ingin kamu terus tidur, karena cahaya dalam dirimu dibutuhkan. Kamu mungkin tidak tahu apa tepatnya yang harus kamu lakukan. Tapi langkah pertama sudah kamu ambil. Kamu sadar bahwa kamu memang berbeda. Dan perbedaan itu bukan kutukan. Itu adalah petunjuk bahwa kamu bukan jiwa biasa. 2. Kode jiwa yang selalu ada di dalam dirimu. Sejak kamu lahir, ada sesuatu yang sudah terpasang di dalam dirimu. Sebuah pola halus, sebuah getaran, yang tidak semua orang bisa rasakan. Itulah kode jiwa, bukan sidik jari, bukan nama, melainkan sinyal spiritual
yang menandai siapa kamu sebenarnya. Kamu mungkin tumbuh dengan rasa penasaran yang tak pernah habis. Kamu sering merasa tertarik pada hal-hal yang di luar nalar. Tentang mimpi, tentang makna, tentang dunia yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan buku. Pernah kamu berjalan di tempat asing, dan tiba-tiba hatimu bergetar, seolah kamu pernah ada di sana. Atau kamu bertemu seseorang baru, tapi rasanya seperti bertemu sahabat lama. Itulah kode jiwa bekerja. Ia membangkitkan ingatan-ingatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Karena jiwamu tidak lahir hari ini, ia telah melewati banyak kehidupan. Dan dalam setiap kehidupan itu, jiwamu menyimpan satu misi, menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap. Tapi di kehidupan ini, kamu sempat lupa. Lupa siapa dirimu, lupa dari mana asalmu, lupa kenapa kamu ada di sini. Namun kode itu tidak pernah mati. Ia hanya tidur, menunggu saatnya kamu bangkit dan mulai mengingat. Dan sekarang, kamu mulai merasa, kenapa aku begitu sensitif? Kenapa aku tahu sesuatu sebelum dijelaskan? Kenapa aku selalu ingin membantu orang lain, bahkan saat aku sendiri hancur? Itu semua bukan kebetulan. Itulah getaran tugas jiwamu. Kamu diciptakan bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk menjadi penunjuk arah, penjaga kesadaran, yang membantu membangunkan jiwa-jiwa lain yang masih tertidur. Tapi ingat, jiwa yang membawa cahaya juga akan diuji oleh kegelapan. Kamu akan diuji dalam rasa sepi, dalam rasa tidak dimengerti, dalam luka yang diam-diam kamu rawat sendiri. Tapi semua itu ada tujuannya, agar kamu mengingat bahwa kamu tidak datang untuk diterima semua orang. Kamu datang untuk menjadi cahaya, bahkan saat sendirian. Karena itulah kekuatan dari jiwa terpilih. 3. Hidupmu bukan ujian biasa, ini pelatihan rohani. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tak henti-hentinya diuji? Seolah semesta selalu memberimu tantangan, bahkan saat kamu baru saja selesai menghadapi yang sebelumnya. Kadang kamu ingin bertanya pada langit, kenapa aku? Kenapa harus begini terus? Tapi dengarkan ini baik-baik. Jiwa biasa diberi kenyamanan, tapi jiwa terpilih diberi pelatihan. Ujian-ujian yang kamu alami bukanlah hukuman. Itu adalah proses inisiasi, jalan masuk ke kesadaran tertinggimu. Sama seperti api yang menempa logam, energi jiwamu sedang ditempa untuk menjadi kuat, tajam, dan bercahaya. Kamu mungkin pernah mengalami pengkhianatan dari orang yang kamu percayai. Pernah kehilangan sesuatu yang kamu sayangi. Pernah merasa seluruh dunia berpaling. Tapi perhatikan ini, setelah itu, kamu jadi lebih bijak, lebih peka, lebih tahu siapa kamu dan siapa yang tidak pantas kamu perjuangkan. Itulah pelatihan roh. Semakin dalam luka yang kamu lewati, semakin kuat cahayamu tumbuh dari dalam. Kamu mungkin pernah berada di titik gelap, di mana kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang benar-benar peduli. Tapi di sanalah kekuatanmu terbentuk. Karena kamu belajar untuk menyentuh kekuatan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dari kesadaran bahwa kamu dijaga, dari keyakinan bahwa semua ini ada maknanya. Tidak semua orang bisa bertahan dengan jenis ujian yang kamu alami, tapi kamu bisa. Karena kamu tidak dibentuk untuk sekadar bertahan hidup. Kamu dibentuk untuk memimpin dalam terang. Ujianmu adalah cara semesta menyaringmu, menghapus apa yang palsu, membangkitkan apa yang sejati. Dan kini kamu sedang sampai pada titik itu. Titik di mana kamu mulai sadar bahwa semua rasa sakit itu bukan akhir, tapi awal kebangkitanmu. Karena setelah badai, tanah menjadi lebih subur. Dan jiwamu yang pernah remuk, kini sedang tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. 4. Bangkitnya ingatan lama. Kamu sudah pernah berjanji. Ada alasan mengapa kamu merasa hidup ini seperti teka-teki. Seolah kamu sedang mencari sesuatu, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Kamu merasa ada bagian dari dirimu yang hilang. Padahal kamu punya semuanya. Nama, tubuh, identitas, tempat tinggal, tapi tetap ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan kini kamu tahu jawabannya.
Kamu sedang mengingat, tidak dengan kepala, tapi dengan jiwamu. Di kehidupan sebelum ini, kamu pernah berjanji, sebuah janji spiritual, bahwa kamu akan kembali ke dunia ini untuk menjalankan tugas jiwa yang belum selesai. Tugas untuk membangkitkan, menyembuhkan, dan menyebarkan terang. Bukan karena kamu lebih suci, tapi karena kamu mengingat lebih dulu. Tapi saat kamu lahir, kamu lupa. Karena itu bagian dari proses. Kamu harus lupa dulu, agar saat kamu mulai ingat, kamu benar-benar memilih jalan ini dengan kesadaran. Dan lihat dirimu sekarang. Kamu mulai tertarik dengan hal-hal spiritual. Kamu mulai bertanya tentang makna. Kamu mulai merasa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah kode ingatan jiwa yang sedang bangkit. Dan ketika kamu mulai mendengarkan suara hatimu lebih sering daripada suara orang lain, ketika kamu mulai menolak hidup yang kosong dan mulai mengejar keaslian, saat itulah kamu sedang memenuhi janji lamamu. Janji bahwa kamu akan membawa terang, walau kamu sendiri pernah tenggelam dalam kegelapan. Bahwa kamu akan membangunkan orang-orang, meski kamu sendiri pernah tertidur lama. Dan bahwa kamu akan tetap memilih cinta, bahkan setelah kamu dikhianati berulang kali. Ingat, setiap dorongan yang membuatmu ingin berubah, ingin pulang ke dirimu yang sejati, itu bukan motivasi sesaat. Itu adalah ingatan jiwa yang tidak pernah mati. Dan kini saatnya kamu memenuhi janji itu. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya harus jujur pada panggilan jiwamu. Karena dunia ini sedang butuh jiwa yang ingat. Dan kamu adalah salah satunya. 5. Saatnya mengambil alih hidupmu kembali. Kamu sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Terlalu lama memberi tanpa menerima. Terlalu lama menyesuaikan diri agar orang lain merasa nyaman, sambil mengabaikan dirimu sendiri. Tapi sekarang, cukup. Ini bukan saatnya kamu terus memadamkan cahayamu agar orang lain tidak silau. Ini adalah saatnya kamu mengambil alih hidupmu kembali. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi cermin dari ekspektasi orang lain. Kamu dilahirkan untuk menjadi pantulan utuh dari jiwamu yang asli. Berapa kali kamu menahan suara hatimu? Berapa kali kamu merasa salah hanya karena kamu berpikir berbeda, merasa lebih dalam, atau berjalan ke arah yang tak populer? Mulai hari ini, kamu tidak lagi minta izin untuk menjadi dirimu. Energi yang selama ini kamu hamburkan ke tempat yang tidak layak. Sekarang waktunya kamu tarik kembali. Energi itu milikmu, dan itu adalah bahan bakar misimu di bumi. Kamu tidak egois karena memilih dirimu. Kamu bijak karena kamu tahu kamu tidak bisa menyembuhkan dunia kalau kamu terus mengorbankan jiwamu sendiri. Ambil waktu untuk diam. Tolak yang tak sejalan. Katakan tidak pada hal-hal yang hanya menyedot energimu. Karena sekarang kamu tahu, tidak semua orang pantas masuk ke ruang batinmu. Tidak semua jalan layak kamu tempuh. Dan tidak semua suara perlu kamu dengarkan. Waktumu terlalu berharga untuk digunakan menyenangkan mereka yang bahkan tak benar-benar melihatmu. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri. Bangun pondasi dari dalam. Pulihkan dirimu, bukan untuk kembali ke versi lamamu, tapi untuk menjadi versi jiwamu yang terbangkitkan. Karena ketika kamu mengambil alih hidupmu kembali, semesta akan membuka jalan yang dulu tak terlihat. Energi lama runtuh, energi baru tumbuh. Dan saat itulah, kamu akan tahu, kamu tidak kehilangan arah. Kamu baru saja pulang ke dirimu yang sebenarnya. 6. Kamu adalah jiwa yang diutus untuk terangkan dunia. Sekarang, kamu tahu kenapa kamu selalu merasa berbeda. Kenapa kamu tidak pernah cocok sepenuhnya dimanapun. Kenapa kamu merasakan terlalu dalam, terlalu kuat, terlalu dalam diam. Karena kamu bukan sekadar hadir di dunia ini. Kamu diutus. Diutus dengan tugas yang tidak semua orang mengerti. Tapi yang jiwamu selalu tahu. Dunia ini tidak kurangan orang pintar. Tapi dunia kurangan jiwa yang terhubung dengan terang. Dan itulah kenapa kamu terbangun. Bukan karena kebetulan, tapi karena semesta tahu. Kamu adalah bagian dari gelombang baru kesadaran. Kamu tidak datang untuk menjadi pengikut.
Kamu datang untuk menjadi pemantik. Pemantik perubahan. Pemantik kesadaran. Pemantik keberanian untuk hidup selaras dengan suara jiwa. Kamu mungkin tidak punya panggung besar, tapi energi jiwamu adalah gelombang yang menjalar diam-diam. Kehadiranmu menyembuhkan, kata-katamu menggugah. Diam-mu pun bisa menggetarkan orang yang peka. Kamu tidak perlu menjadi terkenal. Yang kamu perlu adalah menjadi otentik. Karena dari keaslianmu, cahaya paling murni akan memancar. Dunia ini sedang berubah. Dan di tengah kekacauan ini, jiwa-jiwa seperti kamu dibangkitkan. Bukan untuk ikut panik, tapi untuk menjadi jangkar kesadaran. Menjadi pelita kecil yang tetap menyala. Saat semuanya gelap dan kehilangan arah, tidak semua orang akan mengerti jalanmu. Dan tidak apa-apa, karena kamu tidak di sini untuk dimengerti. Kamu di sini untuk menerangi. Dan hari ini, kamu telah membuka satu pintu besar dalam perjalanan jiwamu. Pintu kesadaran bahwa kamu bukan siapa-siapa. Karena kamu adalah seseorang yang diutus. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang sedang mencari arah. Dan ketika kamu menjadi terang, terangmu akan menuntun mereka pulang. Sekarang kamu tahu bahwa semua perasaan asing, semua luka, semua pencarian selama ini, bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan orang aneh. Kamu adalah jiwa langka yang dilahirkan di masa yang gelap untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Kamu telah melewati pelatihan yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Dan itu membuktikan satu hal, kamu dipilih karena kamu mampu. Tugasmu belum selesai, tapi kamu sudah melewati gerbang penting. Gerbang kesadaran, gerbang pengenalan diri, gerbang kebangkitan. Maka berjalanlah dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena kamu mulai paham nilaimu. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu terhubung dengan sumber segalanya. Tetap rendah hati, tapi jangan merendahkan dirimu. Tetap memberi, tapi jangan biarkan dirimu kosong. Tetap lembut, tapi tahu kapan harus berdiri tegak. Dunia ini akan mencoba membuatmu lupa lagi, tapi kamu sudah tahu jalan pulang. Dan setiap kali kamu merasa tersesat, ingatlah ini, kamu adalah jiwa terpilih. Dan kamu sedang dalam perjalanan menuju takdirmu. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak pernah benar-benar hilang. Cahayamu dibutuhkan, dan waktunya sudah tiba. Kuatkan dirimu, bangkit, dan bersinarlah. Karena dunia sedang menunggu terang yang hanya bisa datang dari dirimu. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.